Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini nanti kita akan memberikan informasi ya masih di seputar pendidikan profesi guru ya atau PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan memberikan informasi teman-teman ya terkait dengan 5 berkas dan syarat yang perlu disiapkan ya. Jadi teman-teman nanti harus menyiapkan ada 5 berkas ini yang tentunya teman-teman harus siapkan dari sekarang ya, sehingga nanti ketika waktunya pendaftaran teman-teman sudah bisa tinggal mengupload berkas saja, jadi tidak akan mempercepat proses kalian dalam melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Nah, di sini nanti juga kita akan sedikit menyinggung teman-teman ya terkait dengan tata cara pendaftaran ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas di video kita ya terkait dengan tata cara pendaftaran. Nah, mungkin nanti kita akan update kembali ya, termasuk juga yang penting adalah syaratnya ya. Ini ada syarat terbaru teman-teman ya. Mungkin yang selama ini teman-teman mendengar ada syaratnya sampai dengan 2015 ke bawah. Nah, ini ada syarat terbaru ya. Mungkin teman-teman juga harus paham di sini. Terus yang berikutnya di sini ada berkas yang perlu kalian siapkan. Nanti juga ada tata cara lah yang perlu kalian pahami adalah kota PPG dan juga ada skala prioritas ya PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Selain ada kuota tentunya juga ada prioritas. Jadi nanti kuotanya berapa dan prioritas skala prioritasnya itu apa saja ya teman-teman nanti bisa cek di video kita. Nah tapi sebelumnya teman-teman ya, mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah bagi teman-teman yang mungkin suka membaca ya, nanti teman-teman bisa cek ya info kita di laman www.mastiokdr.com. Nanti teman-teman bisa cek di sini ada informasi-informasi terbaru ya di seputar dunia pendidikan. Ya nanti teman-teman bisa cek aja di laman kita mastiokdr.com. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita awali dulu dari surat edaran ya dari Dirjen GTK Kemendikbud terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Lah di sini teman-teman siapa saja sih yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan ya. Yang pertama teman-teman di sini untuk data ya, pemutakhiran data ini sudah diambil terakhir 30 Januari 2022. Nah, yang di poin 2 untuk calon peserta ya ini terdiri dari 2 kategori teman-teman ya. Jadi guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi teman-teman itu diangkat sebagai guru tahun kapanpun ya. Jadi artinya sebelum 2015. Ini tadi 2015 ya. Jadi guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, di kategori 2 teman-teman, ini ada guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini yang perlu kalian ingat teman-teman ya. Pak, misalkan 2 Januari bagaimana? Berarti tidak bisa ya, karena di sini sampai dengan 1 Januari 2019. Ya, silahkan teman-teman cek SK pengangkatannya. Apakah SK pengangkatan kalian itu diangkat sampai dengan ya apakah 1 Januari apa lebih dari 1 Januari? Tentunya kalau lebih dari 1 Januari ya tidak bisa ya, karena di dalam calon peserta ya nih kategorinya 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 ya, silahkan dicek. Yang ketiga adalah peserta program PLPG ya. Nah, ini PLPG mungkin teman-teman yang masih banyak ya. Kemarin kita cek ada sekitar 4.000-an ya. Jadi nanti yang PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali. Jadi nanti kalau sudah UTN 4 kali belum mengikuti UTN 4 kali ya, dia memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi memang program PLPG sudah tidak dilanjutkan ya, sekarang semuanya ke PPG. Nah berikutnya adalah calon peserta ya wajib melakukan pendaftaran melalui laman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang berikutnya adalah verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazahnya ya. Jadi bukan sekarang yang kalian ajar ya. Ingat ya.
misalkan dari teman-teman ada yang sekarang mengajar itu tidak linear ya antara ijazahnya, misalkan ijazahnya matematika, misalkan dia mengajar PPKN misalkan. Ya itu kan tidak linear ya, tetapi teman-teman perlu diingat pastikan bahwa mapel atau bidang studi PPG itu nanti linear dengan ijazah kalian ya. Misalkan nanti di lapangan misalkan teman-teman tidak linear saat ini mengajar, itu nanti ketika memilih PPG teman-teman bidang studi PPG-nya itu harus linear dengan ijazah yang dimilikinya ya. Terus persyaratan, tata cara, jadwal pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan lampiran 2. Nanti teman-teman bisa cek ya terkait dengan surat edarannya ini, teman-teman bisa nanti download di mastiokdr.com ya. Silahkan dikunjungi di sana, teman-teman bisa mendownload surat edarannya. Oke. Sekarang pertama kita membahas persyaratan seleksi administrasi dulu teman-teman ya. Di sini tentunya untuk semua peserta ya, ini nanti semua harus memenuhi persyaratan. Ya, ini wajib ya. Jadi semua peserta harus memenuhi persyaratan ya. Yang pertama adalah guru di lingkungan Kemendikbud-Ristek ya, yang belum mengikuti program sertifikasi guru ya. Artinya, Pak misalkan di guru Kemenak bagaimana ya? Tentunya tidak bisa ya. Artinya di Kemenak tentunya ada program PPG tersendiri ya. Karena di sini sudah jelas ya, guru di lingkungan Kemendikbud-Ristek yang belum mengikuti program sertifikasi guru ya. Jadi kalau misalnya Kemenak ya tidak bisa. Karena Kemenak ya atau Kementerian Agama itu ada istilahnya ada yang menangani sendiri ya, beda naungan ya, seperti itu. Yang kedua adalah terdaftar pada data pokok pendidikan ya, ini adalah harus wajib terdaftar di Dapodik. Bagaimana dengan teman-teman yang tidak bisa, yang belum terdaftar di Dapodik? Ya tentunya tidak bisa ya, ini sudah jelas. Yang berikutnya poin C, harus memiliki NUPTK wajib ya. Yang D, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini perlu dicek ya. Pak misalkan 2 Januari bagaimana? Ya tidak bisa ya. Januari 2019 nggak bisa. Jadi tentukan, pastikan teman-teman SK-nya sampai dengan 1 Januari 2019. Ini perlu kalian cek. Yang berikutnya memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Yang F adalah aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Yang berikutnya berusia setinggi-tingginya 58 tahun ya, dihitung sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi nanti teman-teman usianya ini juga perlu dicek ya. Misalkan usia nanti sekarang umur berapa, teman-teman bisa tarik ya dari tanggal lahir sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, pastikan teman-teman itu usianya ya, paling tinggi itu adalah 58. Yang berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ya, atau nafza. Yang berikutnya adalah berkelakuan baik. Nah, biasanya teman-teman untuk poin H dan I teman-teman dan J ini ya, ini biasanya nanti kalau teman-teman sudah lolos administrasi dan sudah lolos seleksi akademik, nanti baru teman-teman lapor diri ya. Di lapor diri nanti baru teman-teman harus menyiapkan sehat jasmani dan rohani dan juga nafza. Ini kalau pengalaman kita di tahun 2021 ya, tapi nanti kita cek dulu apakah nanti di 2002 ini didahulukan apa tidak ya. Tapi kalau kita lihat di proses seleksi PPG di 2022 ini informasinya masih sama. Jadi yang perlu kalian siapkan ya, berkas administrasinya itu adalah di poin 2 ini. Nah, di poin 2 apa teman-teman? Lah di sini nanti ada 5 poin. Ini yang perlu kalian siapkan ya, bisa disiapkan mulai hari sekarang sehingga nanti teman-teman waktu pembukaan ini sudah selesai. Artinya sudah siap untuk melakukan pendaftaran PPG. Ya, yang pertama ya, di sini ada hasil pindai scan ijazah S1 atau D4. Ya, di sini teman-teman bisa memilih ya, asli atau fotokopi. Kalau teman-teman menggunakan asli ya tidak perlu dilegalisir ya, ini yang perlu kalian pahami. Jangan nanti ijazah asli kalian terus dilegalisir ya, jangan seperti itu. Tapi kalau pakai fotokopi ya gunakan legalisirnya adalah perguruan tinggi jika teman-teman menggunakan ijazah yang fotokopi yang diupload nanti. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti ya. Yang berikutnya adalah hasil pindai atau scan. Nah, ini teman-teman scan-nya ini jangan menggunakan HP teman-teman ya. Jadi kita sarankan menggunakan aplikasi menggunakan perangkat asli scanner ya. Jadi jangan di scan menggunakan HP ya teman-teman. Sebenarnya hasilnya juga bagus, tapi ditakutkan nanti ada yang blur ya atau kurang jelas ya. Jadi disarankan menggunakan scanner ya, menggunakan alat scanner ya.
SK pengangkatan pertama kali ya sebagai guru. Ya ini pertama kali sebagai guru ya. Misalkan teman-teman posisinya sekarang PNS ya, posisinya sekarang PNS, tetapi misalkan diangkat tahun 2020 misalkan, tetapi teman-teman menjadi gurunya ini sudah misalkan 2010 ya, teman-teman siapkan ya SK pengangkatan pertama kali sebagai gurunya itu ya. Selain itu nanti juga disiapkan SK pengangkatannya sebagai PNS ataupun CPNS-nya ya. Ini sama, teman-teman menggunakan asli atau fotokopi ya. Kalau fotokopi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Yang berikutnya yang poin 3 ya, hasil pindai scan kenaikan pangkat terakhir ya bagi guru PNS. Ini teman-teman sudah tahu ya kenaikan pangkatnya. Asli atau fotokopi legalisir ya, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya bagi guru non PNS ya. Asli atau fotokopi legalisir ya. SK tersebut dilegalisasi oleh, jadi artinya teman-teman ini harus paham ya. SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, ini tahun pelajaran 2020, 2021 dan 2021, 2022 ini bagi teman-teman non PNS. Nah, ini yang teman-teman ketika menggunakan fotokopi ya legalisir, maka yang berhak atau yang diberi kewenangan untuk legalisir itu adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota ya, atau BKD untuk PNS. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Berikutnya ketua yayasan untuk guru tetap yayasan, ini yang di sekolah swasta. Dinas Pendidikan Prof Kabupaten, Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri ya. Ini yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan ya. Jadi disiapkan SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya. Selain SK pengangkatan pertama sebagai guru. Yang nomor 4 ya, atau D, hasil scan pembagian tugas 2 tahun terakhir ya, yaitu tahun ajaran 2020, 2021 dan 2021, 2022 ya, asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah ya. Jadi 2 tahun terakhir saja ya, tidak usah banyak-banyak ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah tentunya di sini nanti ada semester 1 dan juga semester 2 ya, bisa diikutkan semuanya. Terus di poin terakhir 5, hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubui materai 10.000 ya, formatnya terlampir ya. Formatnya di mana? Nanti teman-teman bisa cek di sini di lampiran 3, di sini ada fakta integritas ya. Jadi ada 5 berkas yang perlu kalian siapkan untuk nanti persyaratan administrasi ketika waktu undangan, teman-teman mendapatkan undangan. Jadi ini yang perlu disiapkan nanti yang diupload di laman SIM PKB ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Yang berikutnya ini adalah tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Jadi yang pertama ini ya, nanti pendaftaran dan seleksi administrasi ya di sini nanti. Setelah itu nanti teman-teman ketika lolos, teman-teman nanti baru masuk di lulus dan seleksi akademik. Jadi nanti setelah administrasi selesai masih ada seleksi akademik. Karena pretest ya, biasanya seleksi akademik ini biasanya disebut ada UKG ya, ada pretest. Tapi yang sekarang itu namanya biasanya pretest ya. Nanti kalau sudah lolos, teman-teman baru nanti masuk ke sini ya, konfirmasi kesediaan. Nah, berikutnya penetapan calon mahasiswa. Nah, di sini nanti ada lapor diri. Nah, lapor diri ini teman-teman ya, baru nanti teman-teman ya biasanya mengupload nafza ya, terus nanti surat dokter dan seterusnya ya, biasanya di lapor diri ini. Ya, nanti sampai di sini. Kalau sudah lapor diri, nanti ini di LPTK-nya ya, atau di kampus atau perguruan tinggi penyelenggara PPG. Nanti setelah ini di poin 6 tuh di sini ya, di poin 6 dan seterusnya ini sudah waktunya pembelajaran. Artinya sudah masuk proses PPG ya, seperti itu. Ini contoh lapor diri teman-teman ya, ini yang tahun 2021 kemarin ya, di sini tetap ya. Jadi yang dilampirkan format data fakta integritas, surat pernyataan izin kepala sekolah ya, ijazah S1, transkrip nilai ya, kartu identitas atau SIM, NPWP. Nah, di sini contoh lapor dirinya ya, di sini ada SKCK ya. Dari SKCK ini juga dilampirkan. Surat keterangan sehat ya dari Puskesmas atau RSUD setempat, surat bebas nafza. Nah, ini juga, jadi ini dilampirkan waktu teman-teman lapor diri. Terus ada SK pembagian tugas, ini juga diupload kembali. Ada SK pengangkatan awal ya, ini juga diupload kembali. Ada SK yayasan ya, ini kalau teman-teman dari non PNS dari sekolah swasta ya, atau GTY. Jadi ini ya, jadi waktu lapor diri nanti mempersiapkan berkas-berkasnya lagi.
Terus di sini untuk tata cara pendaftaran teman-teman, jadi yang perlu kalian upload nanti ya di dalam tata cara pendaftaran. Yang pertama teman-teman login di sini ya, pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB. Berikutnya nanti teman-teman setelah membuka nih ya, calon peserta menggunakan akun SIM PKB masing-masing, guru mengunggah upload hasil pindai scan ijazah asli ya, S1 atau D4. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Berikutnya ya, guru menetapkan bidang studi ya yang diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki ya. Terus data linearitas program studi PPG pada lampiran 2. Yang terakhir, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4-nya ya. Jadi di sini yang diupload itu hanya ijazah S1-nya saja teman-teman ya. Jadi yang diupload hanya itu ya. Terus berikutnya ini adalah nanti LPMP ketika berkas kalian masuk itu nanti akan diverifikasi oleh LPMP ya dalam hal ini apakah nanti teman-teman itu disetujui ya atau ditolak permanen atau ditolak perbaikan ya. Terus yang terakhir, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, itu nanti setelah lolos administrasi, teman-teman nanti masih ada seleksi akademiknya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini ada sekilas tata cara pendaftarannya ya. Ini unggah pindai ijazah S1 atau D4, menetapkan bidang studi linear ya. Berikutnya adalah mengisi nama PT dan prodi sesuai ijazah S1 atau D4. Yang berikutnya adalah tunggu pengumuman di laman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini kalau berkas lengkap ya disetujui, apabila kurang lengkap itu biasanya ditolak perbaikan. Yang terakhir adalah ditolak permanen ya. Kalau ditolak permanen jangan sampai ya, karena nanti tentunya teman-teman tidak akan bisa mengikuti PPG. Terus yang guru yang lolos verifikasi dan divalidasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini alurnya yang sudah kita jelaskan. Cukup itu saja teman-teman ya. Jadi nanti untuk prioritas dan lain-lainnya nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Kita doakan semoga teman-teman yang mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini semuanya bisa lolos administrasi dan juga lolos seleksi akademik ya. Semoga nanti bisa mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.